Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Muhammad Nailur Rahman, nomor induk mahasiswa 2020 5030 dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang routing dinamis, lebih tepatnya adalah Routing Information Protocol atau RIP. Pertama-tama di sini adalah definisi Routing Information Protocol atau RIP. Routing Information Protocol atau RIP adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan One Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol (IGP). Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Itu adalah definisi dari RIP. Selanjutnya adalah operasi Routing Information Protocol. Ini adalah contoh operasi routing dari RIP sendiri. Selanjutnya adalah RIP tadi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah Interior Gateway Protocol, atau yang lebih tepatnya adalah Interior Gateway Protocol (IGP) digunakan untuk routing intrasistem otonom, routing di dalam sistem otonom. Berarti sistem ini digunakan di dalam sistem otonom. Yang kedua adalah Exterior Gateway Protocol, atau yang lebih tepatnya Exterior Gateway Protocol digunakan untuk routing antar sistem otonom, routing antara sistem otonom. Jadi di ini beda dari yang pertama. Untuk yang pertama adalah digunakan di dalam sistem. Nah, yang kedua ini digunakan antara sistem otonom. Oke, selanjutnya ini adalah konfigurasi IGP dan EGP yang bisa dilihat di gambar. Seterusnya adalah Routing Information Protocol juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu adalah Distance Vector dan Link State. Untuk pengertian Distance Vector sendiri adalah Distance Vector adalah jenis routing protokol yang menentukan rute berdasarkan hub. Setiap paket yang keluar dari router menuju router yang lain dihitung sebagai sebuah hub. Rute yang memiliki jumlah hub paling kecil dipilih sebagai rute terbaik. Jadi, distance vector di sini adalah routing protokol yang menentukan berdasarkan hub, dan di setiap hub yang dihitung dan hub tersebut memiliki kelipatan terkecil, maka rute itu menjadi rute yang terbaik. Di sini ini adalah ilustrasi hub pada distance vector. Ini adalah konfigurasi dari hub distance vector. Selanjutnya yang kedua adalah link state. Protokol routing link state kadang disebut juga sebagai protokol sorter path first atau protokol database, dibuat dengan algoritma jalur terpendek atau Dijkstra. Jadi link state itu disebut juga sebagai protokol short path first atau protokol database, dan link state ini dibuat dengan jalur terpendek atau disebut dengan Dijkstra. Ini adalah ilustrasi link state yang ada pada gambar. Di sini juga menjelaskan administrative distance atau AD. Pengertian dari AD sendiri adalah fitur yang dimiliki oleh router untuk memilih jalur terbaik ketika terdapat dua atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. AD ini adalah kriteria pertama yang digunakan oleh router untuk menentukan routing protokol yang harus dijalankan jika terdapat dua routing protokol yang menyajikan jalur untuk tujuan yang sama. Jika ada dua jalur protokol, di sini administrative distance AD lebih menonjol dari protokol yang lain. Ini adalah gambar default administrative distance. Di situ RIP sendiri ada beberapa versi. Yang pertama di sini ada versi pertama.
RIP versi pertama merupakan Routing Information Protocol yang memberikan routing tabel berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian router selanjutnya akan memberikan informasi router selanjutnya yang terhubung langsung dengan itu. Adapun informasi yang dipertukarkan oleh RIP yaitu adalah host, network, subnet, router, default. Jadi RIP versi pertama ini yang memberikan routing berdasarkan router yang terhubung langsung ke RIP versi pertama. Dan untuk ciri-ciri versi RIP versi pertama sendiri adalah hanya mendukung routing classful. Yang kedua, tidak ada info subnet yang dimasukkan dalam perbaikan routing. Yang ketiga, tidak mendukung FLCM atau variable like subnet max. Yang terakhir adalah perbaikan routing broadcast. Ini adalah konfigurasi dari RIP di Cisco. Seperti ini bisa dilihat. Ini adalah gambar dari routing RIP versi pertama. Ini juga termasuk contoh routing RIP versi pertama. Dan penjelasan yang ini adalah penjelasan tentang RIP level kedua. Secara umum, RIP level kedua tidak jauh berbeda dengan RIP 1. Perbedaan yang ada terlihat pada informasi yang ditukarkan antar router pada RIP V2. Informasi yang dipertukarkan yaitu terdapat autentikasi pada RIP 2 ini. Jadi perbedaan antara RIP yang pertama adalah terlihat pada informasi yang ditukarkan antar router. Dan untuk ciri-ciri RIP versi kedua adalah mendukung routing classful dan routing classless. Yang kedua, info subnet dimasukkan dalam perbaikan routing. Dan yang ketiga itu adalah mendukung VLCM variable like subnet mask. Yang keempat, perbaikan routing multicast distance atau vector markup cons sama dengan 15. Yang ini adalah perbedaan RIP 1 dan RIP 2. Seperti kita bisa lihat, untuk RIP 1 adalah menggunakan classful routing, sedangkan RIP 2 tidak menggunakan classful routing karena kekurangan dari spesifikasi asli. Ini adalah perbedaan RIP 1 dan RIP 2. Ini adalah konfigurasi RIP 2. Dan RIP 2 memiliki dua metode pengamanan yaitu simple password dan autentikasi menggunakan MD5 atau password terenskripsi. Ini adalah contoh dari konfigurasi keamanan RIP kedua. Dan ini contoh routingnya untuk contoh simple password kedua. Sama, ini adalah contoh simple password ketiga. Dan ini adalah contoh routing autentifikasi MD5. Yang ini juga adalah routing autentifikasi MD5. Sama dengan ini adalah autentifikasi MD5. Yang terakhir dari kami adalah ini referensi kami. Kami mengutip dari beberapa referensi yang kami dapatkan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.